Halo Sobat Anime dimanapun kalian berada, balik lagi di Fan Channel, channel yang menyatukan para jomblo, para wibu, para pencari onesan, dan para pejuang yang masih berharap karakter anime bisa keluar dari layar. Di video kali ini kita bakal lanjut ke anime One Tune Kill Onesan episode 3. Jadi siapin kopi, siapin cemilan, rebahin badan senyaman mungkin. Kalau ada yang lagi nonton sambil kerja, semoga bosnya mengira kalian sedang rapat penting. Dan sekarang, mari kita mulai. Episode kali ini dibuka dengan Asahi yang sedang berlari terbirit-birit dikejar seekor goblin. Iya, goblin. Musuh yang biasanya dijadikan pemanasan malah bikin Asahi panik kayak lihat saldo rekening habis setelah tanggal muda. Merasa harga dirinya mulai dipertanyakan, Asahi langsung menggunakan jurus andalannya, lempar batu, dan hasilnya tidak ada. Goblin itu bahkan terlihat lebih terganggu oleh nyamuk daripada serangan Asahi. Melihat dirinya diremehkan, si goblin langsung memanggil teman-temannya. Dalam hitungan detik, Asahi sudah dikelilingi gerombolan goblin. Asahi pun mulai menyadari satu fakta penting. Kalau level rendah itu bukan tantangan, tapi penderitaan. Saat keadaan semakin gawat, muncullah malaikat penyelamat. Atau lebih tepatnya, mesin penghancur massal bernama Maya. Dalam sekejap para goblin lenyap dari muka bumi. Bahkan nenek moyang goblin mungkin ikut merasakan getaran serangannya. Bukannya berterima kasih, Asahi malah protes. Katanya jangan ikut campur. Maya pun bingung. Loh, kamu tadi dikeroyok. Asahi menjawab dengan wajah kesal. Mungkin di dalam hatinya dia ingin terlihat keren. Sayangnya kenyataan berkata lain. Keren belum, korban bullying monster sudah. Setelah itu mereka duduk santai. Asahi dengan bangga mengumumkan kalau dirinya sudah mencapai level 10. 2 digit, cuy. Bagi petualang hebat mungkin biasa saja. Tapi bagi Asahi itu pencapaian besar. Kurang sedikit lagi mungkin dia bikin syukuran satu kampung. Maya mengucapkan selamat. Namun kemudian muncul pertanyaan. Kenapa monster yang Maya kalahkan tidak memberikan pengalaman kepada Asahi? Padahal mereka sudah satu party. Setelah berpikir cukup keras, Asahi menyimpulkan bahwa kontribusinya terlalu kecil. Kalau di tugas kelompok, dia itu anggota yang cuma nulis nama. Lalu Maya memberikan ide. Bagaimana kalau dia menangkap monster hidup-hidup lalu Asahi yang menghabisinya? Asahi langsung menolak. Katanya itu menyiksa makhluk hidup. Lihat tuh, level boleh rendah, tapi hati tetap premium. Maya pun mengusulkan ide lain. Bagaimana kalau Asahi mengalahkan dirinya saja? Asahi kembali menolak, karena dia takut Maya terluka. Nah, kalimat sederhana itu ternyata lebih mematikan daripada pedang. Maya langsung tersipu, senyumnya melebar, dan sebelum Asahi sadar apa yang terjadi, dia sudah dipeluk. Pelukan onesan overpower, sebuah kondisi yang menjadi impian banyak penonton. Saat dipeluk itulah Asahi tiba-tiba mendapatkan skill baru. Namanya escape, skill untuk kabur dari suatu tempat. Yang lucunya, skill itu langsung dipakai untuk kabur dari kakaknya sendiri. Maya melihat adiknya menghilang. Bukannya sedih, dia malah semakin bersemangat. Seperti pemburu yang menemukan mangsanya. Asahi kabur, Maya mengejar. Asahi kabur lagi, Maya mengejar lagi. Kalau begini terus judul animenya bukan One Tune Kill Onesan, tapi Fast and Furious Onesan Edition. Setelah berhasil menangkap Asahi kembali, mereka pergi ke guild. Di sana Asahi mulai berhayal ingin membuat party sendiri. Dalam bayangannya dia punya teman seperjuangan. Petualangan bersama, makan bersama, tertawa bersama, mungkin juga jalan berdua dengan gadis cantik. Asahi mulai tersenyum sendiri, dan seperti biasa, hayalan gratis memang yang paling indah. Di guild, Asahi meminta bantuan Tanya untuk mencari anggota party. Namun ternyata sudah lama tidak ada orang yang membuat party baru. Obrolan mereka kemudian beralih kepada kelompok pahlawan terkenal yang dipimpin Siek. Dan disinilah kabar buruk datang. Parti sang pahlawan ternyata dihancurkan oleh salah satu jenderal iblis. Asahi yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Karena kalau pahlawan saja kalah, nasib petualang level 10 seperti dirinya mungkin bisa ditebak. Saat berjalan pulang, Asahi melihat seorang pria mabuk sedang dipalak preman. Preman-preman itu mulai bertindak kasar. Asahi yang tidak tega akhirnya turun tangan. Meskipun sebenarnya dia sendiri lebih mirip korban berikutnya. Ketika para preman mendekat, Asahi sudah siap kabur menggunakan escape.
Namun sebelum sempat melakukannya, pria mabuk itu menghajar seluruh preman dalam hitungan detik. Dan ternyata, pria itu adalah Siek, sang pemburu naga legendaris. Asahi langsung kaget, karena orang yang terlihat seperti pengangguran abis gagal wawancara kerja ini ternyata mantan pahlawan besar. Siek kemudian menceritakan kisahnya. Parti mereka dihancurkan oleh iblis yang sangat kuat. Mereka kalah total, dan kelompok itu akhirnya bubar. Saat ditanya alasannya, Siek mulai curhat. Katanya penyihir di partinya boros. Elf di partinya suka ceramah. Tank di partinya terlalu pendiam. Pokoknya isinya masalah semua. Mendengar cerita itu Asahi langsung kehilangan semangat membentuk parti. Karena ternyata parti impian tidak seindah yang dia bayangkan. Kadang isinya bukan sahabat seperjuangan, tapi grup WhatsApp yang isinya drama. Tidak lama kemudian, Tanya memberikan misi baru. Sebuah desa sedang diserang monster Wolverine, dan para petualang diminta membantu. Asahi bahkan tidak diberi kesempatan untuk menolak. Dia langsung dimasukkan ke kereta. Benar-benar pelayanan cepat. Sampai di desa, situasi memang kacau. Monster ada di mana-mana. Asahi baru saja bersiap panik. Tiba-tiba semuanya mati, dan penyebabnya adalah Maria, petualang cantik yang masih terobsesi mengajak Maya bertarung. Ternyata dia datang untuk mengembalikan lencana milik Asahi yang tertinggal sebelumnya. Tapi tentu saja itu hanya alasan tambahan. Tujuan utamanya tetap sama, menantang Maya. Ketika Maya akhirnya muncul, Maria langsung bersemangat. Aura rivalitas mereka bahkan lebih panas daripada diskon tanggal kembar di marketplace. Namun lucunya Maya sama sekali tidak tertarik. Maria ngajak duel, Maya cuek. Maria ngajak duel lagi, Maya tetap cuek. Rasanya seperti cowok yang chat tiap hari tapi cuma dibalas hehe. Karena kesal, Maria sampai berpura-pura menculik Asahi. Dan itu adalah keputusan yang sangat buruk. Dalam sekejap Maya muncul, tamparannya begitu cepat sampai mungkin udara di sekitarnya ikut minta maaf. Maria terlempar, Asahi selamat, dan Maya kembali mengajak pulang adiknya. Tapi Maria belum menyerah. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba seekor Wolverine menculik Asahi. Ya, sekali lagi, profesi utama Asahi dalam anime ini bukan petualang, tapi korban penculikan. Melihat Asahi dibawa kabur, Maya dan Maria langsung bekerja sama. Dalam hitungan detik monster itu dihancurkan. Asahi pun mulai menyadari sesuatu. Kalau kedua wanita ini sebenarnya mirip. Sama-sama kuat, sama-sama keras kepala, dan sama-sama menganggap dirinya penting. Meski caranya berbeda, setelah semuanya selesai, Maria akhirnya menyerah untuk hari itu. Namun sebelum pergi, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Maya. Sementara itu Asahi dengan santainya berkata kalau dia tidak membutuhkan siapa-siapa, karena sudah punya kakak terbaik di dunia. Kalimat itu langsung membuat Maya bahagia setengah mati. Kalau ada alat pengukur kebahagiaan, mungkin sudah meledak saat itu juga. Dan malam harinya, Maya merayakan kebahagiaan tersebut seperti memenangkan lotre. Sedangkan Asahi, dia masih belum sadar kalau dirinya sudah menjadi pusat perhatian dua wanita super kuat. Dan itulah akhir episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena satu klik dari kalian sangat membantu channel ini berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, kalau kalian belum punya onesan overpower, setidaknya punya teman yang mau traktir bakso juga sudah cukup. Dadah!